Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami dari FUKA, Indonesia E-Commerce Web Based for Local Shoes Brand. Ciptakan gaya Anda dengan sepatu lokal pilihan. Next. FUKA berdiri dari keresahan bahwa Indonesia ini memproduksi sekitar 20% sepatu untuk pangsa pasar dunia, sehingga tidak mengherankan bahwa Indonesia itu menempati top 5 untuk produsen sepatu di dunia. Hal ini sejalan dengan banyaknya industri alas kaki yang dimana mencapai ratusan ribu. Sekitar 82% itu mencakup industri kecil dan menengah. Namun hal ini tidak sejalan dengan banyaknya produk imitasi atau KW yang beredar. Hal ini juga dapat mengganggu atau mengurangi awareness terhadap brand lokal yang ada. Selain itu, e-commerce yang ada itu belum menerapkan yang namanya customer based experience, yang dimana berdasarkan hasil survei sekitar 80-90% user itu menginginkan adanya personalisasi. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang telah kami lakukan, sekitar 96% responden itu menginginkan adanya kustomisasi pada sepatu yang nantinya berdampak kepada peningkatan revenue sekitar 15% dan juga ROI sekitar 40%. Oleh karena itu, FUKA ada. FUKA ini merupakan e-commerce yang dimana merupakan website yang berbasis untuk menerapkan customer based experience yang dimana berperan sebagai kurator UMKM lokal yang nantinya berdampak kepada awareness sepatu lokal itu sendiri. Adapun visual identity dari FUKA dapat dilihat pada slide berikut. Next. Baik, dari problem yang telah Kak Ari jelaskan sebelumnya, kami validasi lagi dengan user research melalui survei online dengan total 23 responden. Di sini kami mendapatkan 3 poin utama. Yang pertama, 78% diantaranya kurang puas dengan produk sepatu yang dibeli online di e-commerce lain karena tidak bisa memilih spesifikasi dari segi warna, desain, dan juga motif. Kemudian 44% diantaranya kurang banyak pilihan model sepatu di e-commerce dan 39% diantaranya kurang mendapatkan informasi tentang produk sepatu lokal. Maka dari itu, FUKA hadir. Kami berfokus pada customer-centric personalization, di mana FUKA ini adalah e-commerce pertama di Indonesia yang menerapkan fitur kustomisasi 3D sepatu untuk memberikan kemudahan bagi para customer kami dalam mendesain sepatu sesuai dengan preferensi masing-masing. Dari pain points di atas, kami mengembangkan fitur, di mana fitur utama kami adalah customization product design based on customer preference. Yang kedua, quiz feature tentang more about user style, standpoint feature for discount, and filtering recommendation style. Next. Selanjutnya ada competitive research atau data kompetitor. Terdapat dua kompetitor yang kami ambil, yaitu Shopee dan Tokopedia, di mana kami membandingkan fitur keunggulan yang diperkenalkan FUKA dibandingkan kedua kompetitor. Keunggulannya di antara berikut. Pertama, FUKA menjadi website penjualan sepatu yang memiliki 3D Integrated Product Customizations atau bentuk 3D dari sebuah sepatu yang dikustomisasikan. Yang kedua, Quiz to Know User Style, di mana ada pertanyaan sederhana untuk menentukan gaya sepatu user. Yang ketiga, Stamp Future for Discount, di mana user mendapatkan stamp dari hasil pembelian kustomisasi untuk ditukar voucher belanja. Yang keempat, ada imitation free atau bebas barang palsu. Yang kelima, adanya free shipping dan diskon. Next. Berikutnya, ada product operational scenario atau cara penggunaan website untuk user. Tahapan awal dimulai dari beranda yang berisi konten produk dan fitur unggulan FUKA. Untuk menggunakan fitur kustomisasi, user akan diarahkan ke halaman login atau register terlebih dahulu. Setelah itu, user dapat kembali ke menu kustomisasi. Lalu user memilih usia dan bentuk sepatu dari brand yang dipilih. Dalam halaman kustomisasi, user dapat memilih warna sol, kanvas, dan tali dan ukuran sepatu serta bentuk 3D sepatu yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Jika sudah selesai, maka user dapat melanjutkan proses pembayaran hingga tahapan akhir menunjukkan pembayaran berhasil. Next. Kemudian berikut adalah user journey dari customization dan juga user journey quiz. Seperti yang dilihat dari slide berikut. Next, Kak. Baik, karena FUKA ini menerapkan fitur kustomisasi 3D, maka kami validasi lagi di setiap desainnya dengan melalui survei online, dan kami mengumpulkan 40 responden untuk mengetahui top model dan juga warna favorit dari berbagai kategori usia. Kemudian, prototipe FUKA yang telah kami buat ini telah ditesting oleh 10 user, dan ini menunjukkan bahwa FUKA ini layak dalam hal usability, karena mendapatkan nilai sistem usability scale-nya sebesar 90,5 yang berada di grade A, yaitu Best Imaginable. Next, Kak. Ya, kemudian untuk bisnis plan dari FUKA ini sendiri, seperti yang jelaskan bahwa terdapat beberapa fitur yang menjadikan value proposition dari FUKA ini sendiri berbeda, seperti adanya kustomisasi, quizzes untuk mengetahui user style, dan imitasi free yang menargetkan B2C yang nantinya memiliki beberapa segmentasi pasar seperti sneakerhead, lokal enthusiast, atlet, dan juga early adopter. Yang kemudian untuk pengembangan FUKA ini sendiri, berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami lakukan, itu membutuhkan sekitar 500 juta untuk one time cost dan operasional tahun pertama. Kemudian untuk revenue kustomisasi sendiri, nantinya kita mengambil sekitar 20%. Next. Sekian dari kami.
bersama Fuka miliki sepatu culture impianmu. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi, pagi, pagi. Wow, luar biasa teman-teman Fuka ya. Ini inovasi untuk fashion terkini ya. Kalau saya bisa bilang waktu itu juga ada aplikasi di sebuah outlet store untuk kacamata juga sama. Jadi kita bisa preferensi kacamata apa yang cocok, mulai dari frame-nya, mau tebal, mau tipis, kacanya seperti apa. Dan ini untuk sepatu ya, keren banget nih. Yang senang OOTD pasti pengen nih pakai aplikasi ini ya. Oke, langsung saja kita akan langsung bertanya kepada Dewan Juri ya. Kira-kira pertanyaannya apa nih untuk teman-teman? Oke, kita persilahkan kepada Kak Hadi terlebih dahulu. Silakan Kak Hadi. Oke, terima kasih Kak Camarwa. Ini kalau saya pasti akan nyobain untuk cari sepatu lari nih. Karena sekarang banyak UKM lokal sudah concern terhadap sepatu lari. Kemarin saya barusan chatan juga dengan Mas Yuka Brudo itu ternyata pain point orang lari itu ternyata beda. Kalau Mas Yuka itu suka jempolnya suka hitam dan lepas kukunya, kalau saya di bagian kelingking. Nah, ini sebenarnya kalau memang nanti nyocokin sepatu itu by AI, itu menarik menurut saya. Yang jadi pertanyaan yang challenging adalah since kita tahu bahwa marketplace yang tadi ada competitor landscape yang teman-teman sampaikan, itu juga masih banyak proses pembakaran duitnya gitu ya, untuk menuju bisa green light terhadap cash dan lain-lainnya. Nah, dengan angka 20% yang akan teman-teman sharing revenue atau di-charge kepada UKM, yang UKM-nya sendiri juga sudah akan berdarah-darah juga untuk dengan sepatunya sendiri, sebenarnya seperti apa gimmick atau trigger offering teman-teman kepada UKM? Karena tadi ini fokusnya ke brand lokal kan ya? Ke brand lokal. Nah, bagaimana teman-teman bisa menemukan market brand lokal yang shoemaker atau shoe manufacturing yang ada di Indonesia, itu yang pertama. Dan bagaimana offering teman-teman bisa menaikkan penyewa toko quote and unquote di marketplace. Karena menurut saya kan sumber revenue-nya nanti akan dari sana, ya. Dan sekedar saran, mungkin kalau saya boleh kasih spill, teman-teman juga sudah mulai bisa melihat program DCE-nya Telkomsel itu, CSR-nya itu juga pengembangan kepada UKM. Nah, di situ banyak katalog list ya, termasuk mungkin shoemaker. Nah, seperti apa teman-teman akan memanfaatkan ekosistem seperti ini? Itu saja dari saya. Terima kasih Kak Camar dan untuk Fuka. Baik. Terima kasih Kak Hadi. Pertanyaannya mungkin sudah bisa disimak ya. Sudah jelas teman-teman Fuka? Sudah siap menjawab? Oke, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke Kak, mungkin untuk pertama saya izin meluruskan untuk revenue yang saya sebutkan tadi, karena tadi saya lihat waktunya agak sedikit mepet, jadi saya langsung cut aja lurus. Jadi sebenarnya untuk yang revenue yang itu tadi adalah kita mengambil 20% dari harga sepatunya. Jadi kita menerapkan 20% dari harga sepatunya. Jadi ada jasa kustomisasi yang nantinya akan dikembalikan ke UMKM sendiri, dan kemudian nantinya akan kembali ke Fuka sebagai developer websitenya, seperti itu Kak, untuk yang pertama. Mungkin bisa ditambah dengan Kak Diwat dan Kak Siska. 1 menit 30 detik, silahkan yang ingin menambahkan. Mungkin juga untuk yang manufaktur sepatunya, nanti sebenarnya kita masih ingin menjalin kerjasama lebih lanjut sebenarnya untuk UMKM lokal, karena yang kita tahu sendiri sekitar 82% industri sepatu yang ada di Indonesia itu memang dia itu industri kecil dan menengah ya. Jadi nantinya kita akan bekerja sama dengan UMKM itu untuk menggandeng industri kecil ini dan menengah. Apakah bisa diajak bekerja sama nantinya untuk bisa melakukan manufaktur sepatu itu, Kak? Mungkin seperti itu. Oke, 53 detik lagi. Sudah cukup teman-teman Fuka? Oke, baik. Terima kasih teman-teman Fuka. Terima kasih Kak Hadi. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan bertanya kepada Dewan Juri kita selanjutnya, ada Kak Joan. Silahkan Kak Joan. Terima kasih. Tadi aku sempat skeptis sedikit sih, kayak ini gimana gitu, apakah perlu expand ke produk-produk lain. Tapi sekilas ingetin aku sama cerita Zappos ya. Zappos yang diakuisisi sama Amazon dan dia aggregate seluruh sepatu kan. Dan itu juga lumayan berhasil lah sampai billions of USD.
Cuma kalau Zappos itu kan nomor satunya karena customer service mereka gitu. Satu dari sisi personalisasi tapi juga customer service. Dimana kalau di US ada sesuatu yang nggak cocok itu kan bisa balikin dan tuker gitu. Nah kalau dari sisi kamu, kalau entar nih setelah dia meng-customize dan segala macam nggak cocok, itu gimana customer service-nya? Itu pertama karena kan kamu agregator. Lalu ke itu aja sih kayaknya. Kedua mungkin karena aku suka orang yang ngerti produk banget ya. Kalau emang kamu agregator, berarti kan harusnya kamu tahu brand-brand apa yang paling disukai. Mungkin bisa sebut nggak 10 brand lokal yang menurut kamu paling cocok lah buat masuk ke Fuka. Thank you. Oke, ini pertanyaan menarik ya dan sepertinya teman-teman semangat untuk menjawab ya. Sangat excited. Teman-teman sudah siap teman-teman Fuka? Oke, baik. Menjawab dimulai dari sekarang. Oke Kak, mungkin sedikit saya mencoba untuk pertanyaan kedua juga ya. Jadi memang alasan kami mengembangkan Fuka karena sepatu brand lokal itu karena banyak sekali brand-brand lokal sebenarnya yang masih belum bisa diketahui atau awareness-nya itu masih sangat kurang. Mungkin kita masih tahu kayak sepatu Kompas, Brodo yang tadi disebutkan sama Kak Hadi, mungkin kalau ada sepatu olahraga ada Ortusek, ada Nineten juga seperti itu. Tapi banyak sepatu-sepatu lokal, contohnya ada namanya Pijak Bumi, kemudian ada namanya Sagara, ada kemudian namanya Fortune. Fortune itu sepatu kulit, salah satu sepatu kulit yang ada di Bandung seperti itu. Jadi pangsa pasar yang ini yang kami lirik juga salah satunya sebenarnya. Jadi salah satunya untuk meningkatkan awareness bahwa sepatu lokal itu sebenarnya kualitas yang dimiliki itu tidak kalah sama sepatu-sepatu luar yang ada seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama kembali, jadi untuk customer service-nya, dari kami juga itu sudah membahas bagaimana kalau misalnya ada customer yang masih kurang dan segala macam. Nah, sebenarnya untuk dari keputusan dari kami sendiri itu ada yang namanya bisa return produk tapi maksimal sebanyak 2 kali sampai dia betul-betul cocok Kak seperti itu. Jadi memang kita menargetkan juga untuk kepuasan dari user itu sendiri. Mungkin seperti itu Kak. 45 detik. Ya, Kak, izin menambahkan terkait beberapa brand yang rekomendasi dari kami juga sudah riset dan banyak UMKM yang sudah kami dapat. Untuk 10 di antaranya itu Aerostreet, Ventela, Yunard, Patrobas, Geoff Mac, Kenki, Hayden Heritage, No Brand, Saint Barkley, dan Orthoset, Kak. Oke, 20 detik terakhir. Izin Sudah menambahkan, cukup? Ya, izin. silakan. Jadi nanti untuk brand ini juga tidak kami pasarkan saja hanya untuk orang dewasa saja, tapi kami juga ingin bahwa dari anak-anak sampai juga lansia itu bisa bergaya dengan sepatu lokal Indonesia tentunya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa teman-teman dari Fuka ya. Bahkan tadi beberapa brand lokal juga pernah saya coba dan kualitasnya juga nggak kalah gitu ya dengan harga yang affordable. Oke, terima kasih Kak Johan, mudah-mudahan menjawab ya. Kita ke juri yang selanjutnya. Kak Hari, silakan Kak Hari. Ya, makasih Kak Camat. Ya, saya senang kalian believe banget dengan project kalian gitu ya. Dan saya rasa ini juga memang waktu yang tepat kalau mau bikin e-commerce sepatu karena skena sepatu kita lagi tinggi gitu. Nah, cuman mungkin tadi yang perlu satu pertanyaan pertama saya adalah kalian sudah melihat belum tren sepatu ini bisa bertahannya sampai berapa lama gitu. Karena kan pernah ada juga yang platform yang sama tapi untuk clothing gitu ya, itu ada di Bandung, bukan teman-teman saya juga. Lalu kemudian pertanyaan kedua adalah ketika ngomongin customisasi, berarti kan ada beberapa brand yang harus diajak kerjasama untuk mau melakukan customization-nya gitu. Nah, itu pola kerjasamanya seperti apa, terus kemudian deal-dealan bisnisnya seperti apa. Dan melanjutkan pertanyaan kajian tadi, kira-kira brand mana yang mau untuk diajak kolaborasi untuk yang customisasi tadi. Lalu kemudian yang terakhir adalah yang quiz style ini sebetulnya menarik gitu ya, apalagi untuk market anak muda zaman sekarang yang sedang bertanya-tanya gitu. Nah, format quiz style-nya ini apakah tadi user generated atau AI generated atau seperti apa, dan apakah how to keep up with the trend gitu ya. Karena kan quiz style ini kuncinya adalah bagaimana kalian bisa tetap relevan dengan kondisi saat ini gitu. Jangan-jangan trennya minggu depan udah berubah dan segala macam gitu. Strateginya akan seperti apa. Mungkin 3 poin itu yang mudah-mudahan bisa terjawab dalam 2 menit. Terima kasih. Oke. Teman-teman Fuka sudah bisa?
menyimak 3 pertanyaan tadi? Siap ya? Oke, baik. Menjawab dimulai dari sekarang. Baik Kak, saya izin menjawab pertanyaan terakhir dulu dari Kak Hari. Untuk fitur kustomisasi ini, kami konsepnya itu kayak kita kelompokkan Kak dari kategori cewek, cowok. Misalnya kalau untuk cewek itu kita mengikuti tren sekarang seperti cewek kue, cewek bumi, cewek mamba. Nah untuk fitur kuis ini, kami kasih beberapa pertanyaan singkat saja Kak. Nanti setelah mereka menjawab, nanti akan keluar, oh kamu ini cewek bumi. Nanti akan ada kayak list-list sepatu yang related dengan style cewek bumi. Seperti begitu, Kak. 1 menit 25 detik, silahkan. Oke, untuk pertanyaan lanjutan tentang sepatu brand apa contoh ya, yang paling bisa kita lihat dari pengembangan brand sepatu itu salah satunya adalah ada yang namanya Aero Street Kak. Jadi Aero Street ini memang dia sudah memiliki memang pabrik sendiri, makanya dia bisa memproduksi secara massal secara besar. Jadi nantinya itu kami akan melakukan kerjasama untuk melakukan pembatasan seperti apa yang dilakukan di kustomisasi nantinya. Jadi kita juga itu telah melakukan hasil survei yang tadi di slide itu bahwa ada beberapa part yang nantinya bisa dikustomisasi, mungkin seperti warna tali, warna sol, dan kanvasnya. Dan mungkin ada penambahan gambar juga. Untuk warnanya juga seperti itu. Jadi kita telah melakukan survei, ada beberapa top warna yang diinginkan oleh user untuk dilakukan kustomisasi seperti itu, Kak. Untuk yang pertama, mungkin kalau ditanya ya, sepatu ini bisa bertahan berapa lama sih? Jadi menurut kami sendiri, kalau dari sepatu ini adalah bisa sangat lama Kak, karena yang pertama biasa satu orang itu bahkan memiliki beberapa jenis macam sepatu. Mungkin dari Kak Hadi atau Kak Hari sendiri mungkin kalau misalnya keluar acara berbeda pasti menggunakan sepatu yang berbeda. Jadi menurut kami memang pangsa pasarnya itu cukup besar untuk sepatu di Indonesia. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau ada mau ditambahkan dari 10 teman-teman lain detik. boleh. 10 detik, sudah cukup? Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari FUKA ya, sudah berhasil menjawab seluruh pertanyaan. Ini unik sekali ya, tadi berarti kalau ada cewek kue, cewek bumi ya, ini cewek mamba bisa langsung pakai aplikasi ini ya. Dan mungkin tadi yang menarik adalah berkaitan dengan UMKM. Kalau kita kerja sama UMKM, tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia ya, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Terutama kalau aplikasi ini dipakai, cocok banget buat Gen Z yang sepatunya nggak pengen samaan, biasanya gengsi kalau sepatunya samaan sama temennya ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman FUKA dan Dewan Juri, terima kasih. Demikian berakhir untuk sesi pitching dari FUKA.